Shin Paman Troy. Kenapa kalian masih di sini, ha? Cepat susul cucu sialanku itu. Aku takut dia menyakiti istrinya. Ucap sang kakek menatap tajam kedua sahabat Briano. Tapi, Kek, kami diperintah untuk tidak mengikuti Brian. Ucap Meyan. Lalu kalian mau terus berada di sini sampai istrinya Brian mati? Iya, aha. Kakek tidak mau tahu kalian semua harus segera mengikuti Brian. Tegas sang kakek. Membuat mereka semua segera pergi menuju mansion Briano. Dalam perjalanan Meyan terus saja mengoceh memarahi kedua pengawal Bianca. Hei si lusa-lusa dan si lisa-lisa, semua ini gara kalian. Jadi kalian harus bertanggung jawab, ucap Meyan. Woi brengsek, namaku Lula dan dia Lina, kenapa kau sesuka hati mengubah nama kami? Dan apa tadi kau bilang? Kami harus bertanggung jawab soal apa, ha? Ucap Lula. Gara-gara kalian yang membiarkan Nona berinteraksi bersama dengan Kenjo membuat Tuan Briano murka dan menarik paksa Nona Bianca. Ucap Romeo. Hah, kami sama sekali tidak tahu jika itu permasalahannya. Tuan Kenjo dan Tuan Briano bukannya sepupuan kan? Ucap Lina. Kau tidak akan mengerti. Jadi tidak usah aku jelaskan, nanti kalian pasti tahu sendiri. Ucap Romeo. Semua itu karena masa lalu Brian yang suka muncul secara tiba-tiba di pikirannya. Dia tidak bisa mempercayai wanita bahkan dengan istrinya sendiri. Ucap Meyan. Sesampainya di mansion, mereka semua dibuat bingung karena mansion sepi tanpa ada orang sama sekali. Bahkan seluruh pelayan saja tidak ada sama sekali. Sayel, kemana mereka semua? Ucap Romeo. Entah, lalu Brian dan Nona. Apa jangan-jangan kalian tunggu di sini? Ucap Meyan menatap Atala dan kedua pengawal Bianca. Meyan dan Romeo bergegas naik menuju ruang kerja Briano dan terus menggedor-gedor pintu tersebut. Brengsek, kenapa kalian berdua ribut sekali, ha? Bentak Briano. Brian, cepat katakan di mana kau membawa Nona Bianca, ha? Katakan pada kami apa yang telah kau lakukan pada istrimu itu, cepat. Jangan bilang kau telah. Oh my god. Aku tidak menyangka kau tega berbuat demikian, Brian. Cepat katakan di mana kau mengubur istrimu, cepat. Atau aku akan melaporkanmu ke kakek. Ucap Romeo terus. Merocos seperti kereta api. Bisakah kau berhenti berbicara, sialan? Kupingku muak mendengar suaramu. Ucap Briano. Dia tidur di kamarnya puas. Aku tidak menyakitinya ya, walaupun tadi aku sempat menamparnya. Ucap Briano enteng. Sialan kau, Brian. Ayo Meyan, kita lihat Nona di kamarnya. Ucap Romeo menarik tangan Meyan. Berani kalian ke kamarku? Tak segan-segan ku patahkan leher kalian. Ucap Briano. Seketika membuat keduanya terdiam seperti patung sembari meneguk saliva masing. Kenapa kami tidak boleh masuk? Kami hanya ingin mengecek saja, Brian. Ucap Meyan. Tidak ada. Aku hanya melarang kalian saja. Sudahlah, pergi kalian dari hadapanku. Aku sudah mengatakan bahwa wanita itu baik-baik saja. Ucap Briano. Romeo dan Meyan menganggukkan kepalanya saja, lalu beranjak pergi dari sana. Hampir saja. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku minta maaf pada wanita itu? Tidak. Aku menginginkannya pergi, bukan. Aku tetap harus pada pendirianku. Aku tidak akan membiarkan ada wanita lagi di hatiku. Ucap Briano berusaha membentengi dirinya. Meyan dan Romeo tiba di bawah menemui Atala dan kedua pengawal Bianca. Bagaimana keadaan Nona muda? Tanya Lina. Dia baik-baik saja. Kata Tuan, dia sedang tertidur di kamar. Ucap Meyan. Syukurlah, ucap Atala dan Lula bersamaan. Baju sialan ini bikin aku muak. Ayo Lula, kita ganti. Ujar Lina. Mereka berdua pun pergi dari sana. Dret. Apa terjadi sesuatu dengan istri cucuku itu? Tanya sang kakek di balik telepon. Untungnya tidak ada, Kek. Brian hanya mengatakan dia sempat menampar Nona itu saja, Kek. Ucap Meyan. Dasar cucu sialan. Sampai kapan dia akan terus? Dan membenci wanita, apalagi istrinya sendiri. Kakek sudah muak dengan pendiriannya yang tiada akhir itu. Marah sang kakek. Aku juga sudah berapa kali menasihatinya, Kek. Tapi Brian tetap bersikukuh dengan pendiriannya itu. Berdoa mungkin jalan satu-satunya agar Nona Bianca bisa merebut hati suaminya sendiri. Ucap Meyan. Baiklah. Tetap awasi kelakuan Briano. Ucap sang kakek mengakhiri sambungan teleponnya. Astaga, kakek sama cucu sama saja. Belum selesai aku menjawab dia sudah mematikannya.
Ucap Mayan kesal. Dret. Bos, ada penyerangan di markas. Mereka ingin mencuri seluruh senjata yang berada di markas, ucap anak buah Briano. Brengsek. Brengsek, siapa yang ingin bermain-main denganku, ha? Ucap Briano saat panggilan sudah terputus. Mayan, Atea Ella, Ero Emio. Teriak Briano sembari menuruni tangga mension. Ada apa, kenapa kau berteriak tengah malam begini? Tanya Romeo. Markas diserang. Mereka ingin mencuri seluruh senjata yang berada di sana. Kita memang menyembunyikannya di balik dinding. Tapi jika mereka jeli, maka sudah pasti letak senjata itu mereka tahu. Ucap Briano. Mereka semua pun berangkat menuju ke markas. Di markas Black Hunter. Katakan di mana letak senjata itu disembunyikan. Ucap salah satu penyerang. Haha, kami semua tidak akan mengatakannya padamu, sialan. Ucap anak buah Briano. BUGHH. Cepat katakan sialan atau aku akan membunuh kalian semua. Ucap penyerang. Bunuh saja kami, tapi kami tidak akan pernah memberitahumu, bajingan. Ucap anak buah Briano sembari tersenyum smirk. Bos, ada satu ruangan di markas ini, tapi tidak ada apapun di dalamnya. Ucap salah satu teman penyerang. Aku akan ke sana, kalian awasi mereka semua. Ucapnya sembari berlalu pergi dari sana. Sesampainya di ruangan milik Briano. Tidak ada apapun kan, bos, di dalam sini? Tanya teman penyerang. Sepertinya tidak ada. Apa yang kalian cari? Ucap Briano sembari tersenyum smirk. Cepat sekali kau datang rupanya. Briano dan kedua penyerang tersebut saling berkelahi satu sama lain dengan tangan kosong. Briano terus menghindar dari serangan kedua pria tersebut hingga akhirnya saat Briano hampir berhasil melumpuhkannya. Salah satu pria tersebut mengeluarkan sebuah cairan dari sakunya, lalu menyemprotkannya ke arah mata Briano. Pria tersebut pun lari bersama anak buahnya yang masih bersamanya. Sedangkan anak buahnya yang lain sudah dilumpuhkan semua oleh Mayan, Romeo, dan juga Atala. Ah, sialan. Mataku perih sekali. Ucap Briano memegang kedua matanya. Ada apa, tuan? Ucap Atala. Mataku perih. Ambilkan air untukku. Ucap Briano. Atala pun dengan sigap mengambil air lalu memberikannya kepada Briano. Briano terus menyiramkan air itu ke matanya. Tidak lama kemudian, rasa perih di matanya itu pun berhasil mereda. Dasar brengsek mereka berdua, umpat Briano. Cari tahu siapa penyerang yang berani mengusik wilayahku. Temukan sesuatu yang bisa mencari tahu mereka berasal dari kelompok mana. Ucap Briano berlalu pergi menuju kursi kebesarannya. Periksa mayat-mayat itu. Cari tanda atau apa saja di tubuhnya. Ucap Briano. Mayan, Romeo, dan Atala memeriksa tubuh setiap mayat yang ada dan mereka bertiga menemukan simbol bintang di tubuh mayat-mayat tersebut. Mereka dari kelompok mafia Black Hat. Ucap Romeo. Brengsek, mereka memang mau mencari mati denganku. Potong semua lengan-lengan para mayat itu dan kirimkan ke ketua mereka. Aku ingin tahu reaksinya seperti apa. Ucap Briano tersenyum smirk. Di markas Black Hat. Ah, sial-sial. Kerjaan yang sangat mudah begini saja kalian tidak becus mengerjakannya, bodoh. Ucap ketua Black Hat. Maafkankah kami tuh, tuan? Ucap salah satu anak buahnya. Maaf hanya itu yang bisa kalian ucapkan, brengsek. Tuan, ada paket, pengirimnya tidak ada namanya. Kata kurir dia diminta antar saja. Ucap anak buahnya. Buka. Titah sang ketua. Anak buah tersebut membuka kardus besar itu dan mendapati potongan-potongan lengan dan di dalamnya juga terdapat secari kertas. Kau ingin bermain-main, bukan? Baiklah, aku akan meladeni permainanmu itu. Seperti itulah tulisan yang dibaca oleh ketua Black Hat. Ah, sialan. Keluar kalian semua atau aku akan membunuh kalian. Besok kita rencanakan langkah apa lagi selanjutnya. Teriak sang ketua. Mereka semua pun ketakutan dengan amarah sang ketua, lalu keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, Briano telah sampai ke mansionnya. Setelah Tidi pergi membereskan kekacauan yang terjadi di markas, bahkan Briano juga sempat mengobati seluruh anak buahnya dan beruntung tidak ada yang meninggal dunia. Di dalam kamar, Briano naik ke atas tempat tidur dan berbaring di sisi Bianca. Briano terus menatap lekat wajah istrinya yang sangat cantik. Maaf, tapi mungkin setelah ini kau akan kubuat benar-benar membenciku, Bianca Aurora Alexander.
Ucap Briano sembari menyebutkan seluruh nama istrinya menggunakan marganya dan juga memberikan kecupan singkat di bibir istrinya. Briano pun beranjak dari sana menuju sofa untuk tidur.